Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan dalam situasi saat ini, jagalah kesehatan kalian, jangan kemana-mana, rajin mencuci tangan, dan makan selalu makanan yang bergizi. Nah, hari ini kita akan lanjut materi PKW kita dan kita akan belajar tentang sistem pengolahan makanan khas daerah. Nah, kalian bisa lihat pada gambar, itu adalah gambar contoh-contoh bahan makanan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana diolah menjadi makanan khas daerah. Jadi yang ibu tampilkan itu hanya beberapa saja. Tapi sebenarnya bahan makanan yang akan diolah menjadi makanan khas daerah itu sangat-sangat banyak. Ada jagung, ada padi, dan ada ubi, dan masih banyak lagi. Nah, kita lihat yang pertama pengertian dari bahan pangan itu sendiri. Jadi bahan pangan itu adalah bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Dan bahan makanan ini dapat menunjang kelangsungan hidup manusia. Misalnya, untuk membangun sel-sel tubuh dan menjaga agar tubuh sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan perlu diketahui bahwa bahan pangan itu terdiri atas dua, ada bahan pangan nabati dan juga bahan pangan hewani. Dan untuk bahan pangan nabati itu bahan pangan yang mana berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa ini bahan-bahan nabati. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan ada umbi-umbian, dan masih banyak lagi. Intinya yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan bahan pangan hewani itu berasal dari hewan. Itu ada ayam, daging sapi, ikan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat apa itu pengolahan bahan pangan. Jadi pengolahan bahan pangan yaitu kumpulan teknik dan metode yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Jadi dengan adanya teknik atau cara untuk mengolah bahan-bahan makanan tersebut, maka bahan-bahan tersebut kita bisa konsumsi dan juga bisa memperpanjang daya simpannya. Nah, pengolahan itu sendiri adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan bahan pangan dari proses pembusukan sehingga mampu disimpan lama sampai tiba waktunya untuk dijadikan sebagai bahan konsumsi. Jadi dengan adanya teknik atau cara pengolahan ini, maka bahan makanan tersebut bisa disimpan dalam waktu yang lama. Contoh konkretnya itu umbi-umbian, contohnya singkong, umbi-umbian ya, itu bisa disimpan dalam waktu yang lama dengan cara diolah, bisa dikeringkan dengan bantuan sinar matahari, bisa juga diolah menjadi keripik yang mana bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi itu adalah teknik-teknik pengolahan yang sering kita temui dalam kehidupan. Contohnya tadi singkong, kalau tidak itu bisa jagung setelah dipetik pasti dijemur dulu, dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya supaya bisa disimpan dalam waktu yang lama. Setelah itu bisa digoreng sehingga bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, kita lihat tujuan pengolahan bahan pangan. Yang pertama, menghambat atau menghentikan aktivitas zat-zat dan mikroorganisme perusak atau enzim-enzim
yang dapat menyebabkan kemunduran mutu dan kerusakan. Jadi dengan adanya pengolahan bisa menghambat atau menghentikan aktivitas zat-zat dan juga mikroorganisme perusak. Karena di dalam bahan makanan itu pasti ada enzim-enzim yang bekerja yang bisa menyebabkan proses pembusukan itu terjadi lebih cepat. Tujuan yang kedua, memperpanjang daya awet dan diversifikasi produk olahan. Seperti yang Ibu kasih contoh tadi, tentang jagung atau juga singkong, yang mana bisa diperpanjang daya simpannya dengan cara bisa dijemur atau juga digoreng. Nah, kita lihat tentang karakteristik dari bahan-bahan pangan. Ya, kita lihat dari sifat fisik, sifat kimia, dan juga sifat biologis. Kalau sifat fisik itu lebih kepada tekstur, kelunakannya, keras, elastis, lentur, bisa juga warna dari bahan makanan tersebut. Sifat kimia itu berkaitan dengan kandungan zat gizi yang terdapat dalam bahan makanan tersebut. Ada yang mengandung karbohidrat yang sangat tinggi, ada yang kadar proteinnya sangat tinggi, lemak, vitamin, dan juga mineral. Dan untuk sifat biologis lebih kepada proses respirasi. Di situ ada klimaterik dan non-klimaterik. Respirasi berarti penguapan. Jadi yang lebih cepat mengalami penguapan itu lebih mudah mengalami keriput. Jadi bahan makanan yang proses respirasinya tinggi atau masuk dalam klimaterik berarti mudah sekali mengalami keriput atau perubahan secara fisik. Secara fisiknya tuh lebih jelas. Misalnya lebih mudah untuk keriput. Kita lihat karakteristik alat. Alat yang akan kita gunakan dalam proses pengolahan itu tidak luntur. Karena warna peralatan pengolahan yang luntur itu dapat mempengaruhi kualitas bahan. Yang kedua, tidak mudah rusak, memakai peralatan yang bisa berfungsi maksimal, dan juga tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Jadi gunakan alat-alat yang mana tidak mengandung bahan kimia, di mana kebanyakan orang yang menggunakan bahan-bahan yang bermerek stainless steel. Nah, kita lihat teknik pengolahan bahan makanan. Yang pertama, pengolahan dengan suhu tinggi atau sterilisasi. Jadi pengolahan dengan suhu tinggi atau sterilisasi ini adalah usaha untuk membebaskan alat-alat atau bahan-bahan dari segala macam bentuk kehidupan, terutama organisme. Nah, sterilisasi dibagi menjadi dua, yaitu sterilisasi biologis dan juga sterilisasi komersial. Nah, sterilisasi biologis ini adalah suatu tingkatan pemanasan yang mengakibatkan musnahnya segala macam bentuk kehidupan yang ada pada bahan makanan yang dipanaskan. Nah, kalau untuk sterilisasi komersial, itu sterilisasi yang dilakukan terhadap makanan di dalam kaleng atau botol. Dan proses sterilisasi ini biasanya dilakukan pada suhu yang tinggi, yaitu di atas 100 derajat Celcius dengan waktunya kurang lebih 15 menit. Jadi kenapa harus dilakukan sterilisasi atau pengolahan dengan suhu tinggi? Itu untuk bisa membunuh mikroba kontaminasi yang terdapat pada ikan atau daging, sekaligus bisa menghentikan aktivitas enzim dalam daging atau ikan. Teknik pengolahan yang kedua, itu pengolahan dengan suhu rendah. Oke, pengolahan dengan suhu rendah, itu misalkan kalian bisa lihat pada gambar ini.
ada daging. Teknik yang kedua, pengolahan dengan suhu rendah, yang mana kita bisa lihat pada gambar. Itu ada daging, ikan, dan juga buah-buahan yang mana disimpan dalam kulkas, di mana ikan dan daging biasanya disimpan dalam freezer. Karena ikan dan daging itu harus disimpan pada suhu yang lebih rendah daripada buah ataupun sayur-sayuran. Nah, teknik ini bertujuan untuk menjaga kesegaran dari ikan atau daging dan juga sayur-sayuran, di mana teknik ini tidak menyebabkan matinya mikroorganisme, tapi hanya menghambat aktivitasnya saja. Dan teknik pengolahan yang berikut yaitu pengolahan dengan bahan pengawet. Nah, bahan pengawet, kalian bisa lihat pada gambar. Bahan pengawet itu bisa dengan cara penggaraman, pemanisan, dan lain sebagainya. Bisa menggunakan bahan tambahan pada makanan lainnya, yang mana bisa menghambat proses pembusukan pada bahan makanan tersebut. Nah, kalian lihat ini ikan. Ini ada buah-buahan yang mana disimpan dalam botol-botol. Ini proses pemanisan. Ini juga. Ini ada dengan jeruk dan juga bahan makanannya. Ini penggaraman. Oh, ini asinan. Dan ini juga diberi garam, yang mana bertujuan untuk menghambat aktivitas atau pertumbuhan mikroba, menghambat proses enzimatik, serta memberikan nilai estetika yang khas dan memberikan nilai estetika yang tinggi. Teknik yang berikut itu pengolahan dengan cara fermentasi. Kalian lihat ini dengan cara fermentasi. Jadi proses fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadinya perubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Dalam pengolahan bahan pangan, proses fermentasi itu menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol dan meningkatkan keawetan pangan untuk menghasilkan produk dengan karakteristik rasa dan aroma yang khas, agar menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Nah, beberapa keuntungan yang diperoleh dari proses pengolahan dengan cara fermentasi. Yang pertama, memperkaya sumber nutrisi bagi manusia, seperti keanekaragaman rasa, aroma, dan juga tekstur pada makanan. Yang kedua, itu bisa mengawetkan secara otomatis karena adanya asam laktat, asam asetat, itu asam cuka, fermentasi alkali, itu fermentasi dengan zat-zat atau senyawa yang bersifat basa, dan fermentasi dengan kadar garam yang tinggi. Yang ketiga itu meningkatkan nilai gizi seperti protein, vitamin, dan asam amino esensial. Jadi asam amino esensial itu asam amino yang mana tidak bisa dihasilkan oleh tubuh sendiri, tapi kita membutuhkan asupan dari bahan-bahan makanan tersebut. Misalnya pada kecap yang terbuat dari kedelai yang mengandung protein nabati. Kalau protein nabati berarti protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan setelah difermentasi mendapat tambahan zat gizi asam amino esensial. Yang keempat, beberapa mengalami detoksifikasi saat fermentasi dilakukan. Yang kelima itu bersifat aman. Misalnya pada pembuatan tempe dari kedelai yang difermentasi menggunakan rhizopus yang tumbuh saat sangat rapat pada suhu 40-42 derajat Celcius. Dan pada kondisi tersebut fungi kapang sulit tumbuh, dan pada kondisi tersebut juga menghasilkan CO2 dan antibiotik. Yang keenam itu modal dan biaya operasi atau biaya proses pengolahannya untuk proses fermentasi ini biasanya itu relatif rendah. Terus teknologi fermentasi ini umumnya dilakukan secara
turun-temurun. Yang berikut menaikkan waktu simpan dan produk yang dihasilkan tahan lama. Dan yang terakhir memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi tempe yang kalian makan hampir setiap hari itu merupakan contoh bahan makanan yang mana menggunakan teknik fermentasi. Pasti dalam kehidupan sehari-hari di daerah kita pasti ada bahan makanan yang juga menggunakan teknik atau cara fermentasi ini. Jadi proses fermentasi ini proses yang mana membutuhkan mikroorganisme lain untuk proses menghambat, untuk proses untuk memperpanjang daya simpan dari bahan makanan tersebut. Nah, tadi kita sudah dengar bersama-sama tentang sistem pengolahan dari bahan makanan, jadi ada beberapa sistem pengolahannya. Nah, sekarang tugas kalian, carilah masing-masing 3 contoh makanan khas daerah dengan sistem pengolahan seperti yang dipaparkan. Jadi misalkan pengolahan dengan menggunakan suhu tinggi, kira-kira contoh makanan khas daerah kita yang menggunakan teknik tersebut itu contoh makanannya apa saja? Atau dengan cara fermentasi, contoh makanannya apa saja? Tapi kalau memang tidak sampai 3, tidak apa-apa untuk fermentasi. Sedangkan dengan cara suhu tinggi, suhu rendah, itu harus 3. Dan dari setiap sistem pengolahan, ambil 1 contoh makanan khas daerah dan jelaskan alatnya, bahannya, serta proses pembuatannya. Nah, setelah mempelajari materi ini, jika ada hal yang kalian merasa masih bingung dan butuh penjelasan lanjutan dari Ibu, silakan bertanya dan Ibu siap untuk menjawab. Selamat pagi dan semangat selalu.